Selamat datang kembali di perkuliahan kimia dasar bersama saya Ade Ariswan. Materi kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai perhitungan kimia atau perhitungan zat dalam reaksi kimia dalam topik stoikiometri. Sebelumnya kita telah membahas mengenai konsep mol dan ada hubungan antara mol sebagai jumlah partikel suatu zat dengan massa. Nah, rumus empiris merupakan perbandingan mol terkecil dari suatu molekul yang didapatkan dari data-data massa, dan rumus molekul merupakan jumlah partikel atau jumlah atom yang nyata, yang benar-benar ada sesuai dengan jumlahnya di dalam suatu molekul. Ya, jadi intinya rumus empiris adalah perbandingan terkecil, sedangkan rumus molekul adalah jumlah yang sebenarnya, di mana jumlah atom-atom dalam rumus empiris ini dikalikan suatu bilangan akan menjadi jumlah atom yang sebenarnya dalam rumus molekul, di mana rumus molekul ini total AR-nya sama dengan Mr. Maka rumus ini dapat diperoleh dari setiap perbandingan mol atom-atom dalam unsur. Mari kita simak soal berikut. Suatu senyawa mengandung 40% massa karbon, 6,6% massa hidrogen, dan sisanya oksigen. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut jika diketahui massa molekul relatifnya adalah 180 gram per mol. Diketahui massa atom relatif atau massa molar dari karbon 12, hidrogen 1, dan O16. Untuk mendapatkan mol, kita gunakan dulu massa, misalnya 100 gram sampel, sehingga kita bisa konversi persentase tadi menjadi massa ya, gram, yaitu massa karbon 40% ya, yaitu 40 gram, massa hidrogen 6,6 gram, dan massa oksigen sisanya 53,34 gram. Menghitung karbon ya, mol karbon 40 gram dibagi massa molarnya 3,33 mol, hidrogen 6,66 mol, dan oksigen 3,33 mol. Perbandingan molnya menjadi rumus empiris 1:2:1 atau CH2O. Rumus empirisnya CH2O. Jika kita ingin mengubah menjadi massa molekul, ya kita ingin menjadi rumus molekul, maka kita hubungkan dengan massa molekul relatif, yaitu CH2O dikali N sama dengan 180. Nah, CH2O ini kita totalkan ya, massa molarnya 12 tambah 2 tambah 16 menjadi 30, atau 30N sama dengan 180. Sehingga kita akan dapatkan N sama dengan 6. Atau rumus molekulnya CH2O dikali 6 atau C6 H12O6. Demikian ya. Nah, untuk reaksi kita akan menggunakan prinsip dari hukum Avogadro, yaitu jumlah zat berbanding lurus dengan jumlah mol dalam reaksi. Nah, kita menggunakan prinsip ini untuk membandingkan koefisien reaksi sebanding dengan perbandingan mol zat. Bagaimana contohnya? Kita simak soal berikut ya. Ada sebanyak 9 gram logam aluminium bereaksi dengan larutan HCl yang berlebih. Sesuai dengan persamaan reaksi berikut, 2Al tambah 6HCl menjadi 2AlCl3 tambah 3H2. Pertanyaannya, hitunglah volume gas H2 yang terbentuk dalam keadaan STP. Diketahui AlAl sama dengan 27. Jawaban? Dari persamaan reaksi ini, kita hitung jumlah mol H2, kita perhatikan perbandingan molnya ya, sama dengan perbandingan koefisien, yaitu 3:2. Ya, 3:2. Jadi mol H2 sama dengan 3/2 dikali mol Al. Jadi kita hitung mol Al dari massanya ya, massa dibagi massa molar 9/27. Kita akan dapatkan mol H2 sama dengan 0,5 mol. Sehingga untuk menghitung volume H2 dalam STP, kita kalikan dengan volume molar 22,4, kita akan peroleh 11,2 liter. Lalu dalam reaksi ada ya keadaan di mana reaksi tersebut reaktannya atau reaksi berlebih ya, salah satunya berlebih. Berarti tidak semuanya saling habis. Nah, reaksi yang habis duluan disebut sebagai reaksi pembatas. Ya, reaktan yang habis lebih dahulu disebut sebagai reaksi pembatas.
Nah, mol produk bergantung pada mol reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas ini penting untuk menentukan mol produk. Nah, bagaimana menentukan reaksi pembatas? Kita gunakan rasio mol per koefisien. Jadi setiap reaktan kita cari, kita hitung rasio mol per koefisiennya, yang paling kecil akan menjadi reaksi pembatas. Contoh, sebanyak 200 ml larutan timbal nitrat 0,5 molar direaksikan dengan 150 ml larutan HCl 0,2 molar. Tentukan massa endapan PbCl2 yang terbentuk. Berikut adalah persamaan reaksinya. Diketahui ARPB 207, ARCl 35,5. Nah, berikut penyelesaiannya ya. Jadi mol Pb nitrat sama dengan 200 ml dikali 0,5, kita peroleh 100 milimol. Lalu mol HCl 150 ml dikali 0,2 molar akan diperoleh 30 milimol. Persamaan reaksinya seperti ini ya. Jika kita lihat perbandingan koefisiennya 1:2 antara Pb nitrat dengan HCl, maka rasio mol per koefisien untuk Pb nitrat 100, untuk HCl 15 ya, 30/2, sehingga HCl adalah reaksi pembatas di sini. Makanya untuk menentukan berapa banyak PbCl yang terbentuk, kita gunakan mol HCl saja karena HCl yang habis. Ya, kita lihat di sini perbandingan molnya 1:2, sehingga mol PbCl2 sama dengan setengah dikali mol HCl, atau setengah dikali 30 milimol, 15 milimol. Maka masanya kita akan peroleh dari mol dikali massa molar, yaitu 15 dikali 278 gram per mol. Atau kita dapatkan 4170 mg ya, karena ini milimol, hasilnya miligram. Kita ubah menjadi gram, angkanya menjadi 4,17 gram. Contoh soal yang kedua ya, sebanyak 6 gram logam magnesium Ar24 direaksikan dengan 1 liter larutan asam fosfat 0,5 molar sesuai persamaan reaksi berikut. Yang pertama, tentukan reaksi pembatas. Yang kedua, hitung volume gas H2 yang terbentuk di dalam keadaan 1 atmosfer, tekanannya dan suhu 27 derajat Celcius. Jawab, mol Mg sama dengan 6 dibagi 24 atau 0,25 mol. Mol asam fosfat 0,5 mol ya, itu 1 dikali 0,5 molar. Persamaan reaksinya seperti ini, kita akan dapatkan rasio mol per koefisien untuk reaktan Mg 0,25 dibagi 3, 0,083, dan asam fosfat 0,5/2, 0,25, sehingga Mg menjadi reaksi pembatas. Lalu mol H2 akan sama dengan mol reaksi pembatas, yaitu Mg ya. Karena koefisiennya sama-sama 3 ya. Koefisiennya sama-sama 3. Berarti molnya juga sama, 0,25 mol. Untuk menghitung volumenya, kita gunakan persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Kalau T dalam Kelvin berarti kita tambahkan 273 ya dari derajat Celcius menjadi 300 Kelvin. Dan kita gunakan volumenya nRT per P, sehingga seperti ini 0,25 dikali 0,082 R-nya dikali 300 per 1, kita dapatkan 6,15 liter. Berikutnya adalah persen reaksi. Ini adalah rendemen di mana terdapat perbedaan antara massa produk sesuai hitungan dengan massa produk yang benar-benar dapat diperoleh dari eksperimen. Hal ini kenapa dapat terjadi? Ya karena ada endapan yang sulit untuk didapatkan, atau mungkin disaring, atau mungkin ada yang menempel di gelas kaca, atau zat-zat yang mudah sekali menguap gitu. Nah, jadi kita akan mendapatkan perolehan persentase antara massa eksperimen dibagi massa teoritis sebagai persen reaksi. Berikut adalah latihan mandiri ya, untuk Anda bisa kerjakan sendiri untuk mempertajam pemahaman saudara. Ada 2 soal. Yang pertama adalah reaksi pelarutan batu kapur dalam asam klorida akan menghasilkan larutan air dan gas CO2. Hitunglah volume gas yang dihasilkan dalam keadaan standar. Kemudian ada pupuk urea 500 gram yang diketahui mengandung 28 gram nitrogen. Dari sini Anda hitung berapa banyak massa urea murni dan tentukan kemurniannya terhadap 500 gram pupuk tersebut. Demikian materi tentang stoikiometri.
Terima kasih telah menyimak, kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya.